mencobai manusia itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Yang sangat menggiurkan adalah menjadi seperti Allah. Mereka akan terbuka. Allah itu cuma satu, tidak ada Allah yang lain. Allah yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi itu cuma satu, namanya Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan bagi kita, sehingga kita masih Tuhan beri kesempatan boleh kembali beribadah bersama lewat video ini. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita membacakan bagian dari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana ada hingga sampai pada saat hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, ya Tuhan kami memohon biarlah kuasa-Mu, anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi kami dengan pengurapan minyak yang baru. Dan kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu pemberitaan firman Tuhan biarlah diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 hingga sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengujian dan Pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari hal mengapa manusia jatuh di dalam dosa dan sampai binasa. Firman Allah berkata, sejak penciptaan manusia, yaitu moyang kita Adam dan Hawa, di mana Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi satu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Pertanyaannya, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan kebenaran firman Allah yang baru kita baca di dalam Yakobus 1 mulai ayat 12 sampai dengan ayat 15 tadi, bahwa ternyata
Di sana manusia dicobai. Sekali lagi, kenapa manusia jatuh di dalam dosa? Karena di sana ada pencobaan. Dan firman Tuhan katakan bahwa yang mencobai manusia itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi yang mencobai pertama adalah musuh, yaitu si jahat. Kalau kita lihat kebenaran firman Allah di sini, di dalam ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Perhatikan baik. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Artinya, yang mencobai manusia pertama itu adalah yang jahat. Siapa yang jahat itu? Yang jahat itu adalah musuh, yaitu iblis setan yang mencobai manusia. Peristiwa Adam dan Hawa kita perhatikan bersama-sama bahwa iblis setan itu datang kepada manusia Hawa dan dia berkata kepada Hawa, engkau akan menjadi seperti Allah. Maksudnya apa? Kalau Hawa dan Adam itu memakan buah atau mendengarkan suara tawaran daripada musuh itu, daripada iblis, maka mereka katanya mata mereka akan terbuka, mereka akan mengerti, mereka akan memahami, memiliki pengetahuan yang jahat, memiliki pengetahuan yang benar. Mata mereka akan terbuka, mereka akan ada pengertian. Bahkan yang ditawarkan lagi, yang sangat menggiurkan adalah menjadi seperti Allah. Nah, yang kedua menyebabkan manusia jatuh dalam dosa adalah keinginan diri sendiri. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, yang pertama tadi yang menyebabkan manusia jatuh, pertama adalah faktor dari musuh atau iblis setan. Kedua adalah faktor manusia itu sendiri, sehingga manusia diseret oleh keinginan-keinginannya, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa dan mengalami kebinasaan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi masalahnya adalah kenapa Adam dan Hawa yang sudah diberikan oleh Tuhan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka jatuh? Jawabannya adalah karena di sana ada keinginan, atau dalam diri mereka ada keinginan. Nah, keinginan inilah yang menentukan manusia memilih yang baik atau yang jahat, memilih yang salah atau yang benar, memilih yang tidak benar atau yang benar. Itu tergantung pada manusia itu sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka kehidupan ini selalu itu ada pilihan. Memilih yang baik atau memilih yang salah, tergantung manusia itu sendiri. Tawaran itu selalu ada. Musuh itu selalu menawarkan produk-produknya, menawarkan sesuatu supaya manusia itu mengingini sesuatu yang ditawarkan oleh musuh itu. Tetapi juga Yesus itu menawarkan. Bahkan Yesus sudah berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, intinya mengapa manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya binasa?
Jawabannya adalah keinginan. Keinginan-keinginan apa yang ada di dalam dunia ini? Firman Tuhan mencatat keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Mungkin manusia jatuh oleh karena manusia menginginkan dia menjadi kaya. Mungkin manusia jatuh, dia ingin supaya dia dihormati, dihargai, supaya dia menguasai orang lain. Bahkan firman Allah berkata, iblis setan datang kepada manusia dalam rangka memberi tawaran supaya menjadi seperti Allah. Bayangkan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, siapa yang tidak mau menjadi seperti Allah? Tetapi saudaraku yang kekasih, ini adalah konyol ketika manusia berpikir untuk menjadi seperti Allah. Ini adalah konyol, saudara. Kenapa? Allah itu cuma satu, tidak ada Allah yang lain. Allah yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi itu cuma satu, namanya Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, pentingnya gereja Tuhan memahami, mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika memahami, mengenal Tuhan secara pribadi, maka Roh Kudus itu memberitahu tawaran apa yang sedang saya dengar, tawaran apa yang saya sedang hadapi. Apakah tawaran untuk kejatuhan atau tawaran untuk kemuliaan? Kalau Yesus menawarkan kemuliaan bagi manusia, menawarkan kehidupan kekal, menawarkan sukacita, menawarkan damai sejahtera, menawarkan ketenangan, tetapi iblis setan menjebak manusia. Kadangkala apa yang kita pikirkan itu baik. Perhatikan, ular itu datang berkata kepada Hawa bahwa perkataan Tuhan itu sebenarnya salah, dan perkataan Hawa itu seolah-olah benar. Jadi dia memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Kalau Tuhan berkata, kalau engkau memakan buah itu, buah yang dilarang oleh Tuhan, maka engkau akan mati. Tapi ular berkata, setan itu berkata, sekali-kali engkau tidak akan mati, tapi matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadangkala di dalam kehidupan kita, keseharian kita, ada banyak hal yang kita lihat, ada banyak hal yang kita saksikan, ada banyak hal yang kita dengar. Kadangkala seperti menggiurkan, seperti baik, seperti benar, tetapi kadangkala itu adalah jebakan bagi kita. Tawaran mungkin pekerjaan, mungkin memiliki gaji yang besar, mungkin tawaran supaya kita memperoleh kehormatan, memperoleh penghargaan dari manusia. Saudara, kalau kita mampu, kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat, datangnya dari Tuhan. Hikmat Tuhan itu selalu baik, selalu membawa kita kepada kebenaran. Maka kita luput dari tawaran-tawaran seperti itu. Saudaraku yang kekasih, kejatuhan sekali lagi, kejatuhan manusia karena keinginan yang ada di dalam diri manusia. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dari hal tentang keinginan yang ada di dalam diri kita. Kalau keinginan itu berasal dari diri kita sendiri, dari kedagingan kita, maka itu akan membinasakan. Tetapi kalau keinginan kita berasal dari kebenaran Allah dan kita terus menuruti kebenaran Allah, maka itu memberi kehidupan, memberi sukacita, memberi damai sejahtera, memberi ketenangan dan kehidupan kekal. Terpujilah nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami telah mendengar bagian kebenaran firman-Mu. Kami tahu hanya Engkau
hanya kebenaran-Mu sendiri yang dapat mengubah hidup kami, yang dapat memberkati kami. Kali lagi ya Bapa, dalam nama Yesus materaikan setiap kebenaran-Mu yang telah kami dengar bersama-sama, dan kuasa Roh Kudus-Mu itu menjadi penolong yang ajaib bagi kami semua. Inilah doa ungkapan syukur kami. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.